Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan. Apa sih sistem pendukung keputusan itu? Yaitu sistem pada level manajemen yang melakukan kombinasi data, teranalisis, model, menunjang pengambilan keputusan yang bersifat semi-struktur dan tidak berstruktur. SIM atau SPK. SIM, laporan rutin atau periodik, membantu dalam mengendalikan suatu organisasi. Sedangkan sistem pendukung keputusan tidak rutin dan menunjang respon fleksibel dan cepat. Data bersifat semi-struktur dan tidak berstruktur. Apa sih tipe sistem pendukung keputusan itu? Dipandang dari model driven, yaitu menggunakan model untuk melakukan analisis seperti apa yang terjadi jika, biasanya berdiri sendiri, in-house atau departemental, lebih kuat pada teori ataupun model. Tipe sistem pendukung keputusan. Data driven analisis, analisis dalam data dalam jumlah besar. Data diperoleh dari sistem pemrosesan transaksi dalam suatu gudang data atau data warehouse. Menggunakan one-line analytical processing, data mining. Contoh data driven kontras. Contoh dari kontras itu berapa banyak produk yang dikirim pada bulan Juli. Membandingkan penjualan produk terhadap rencana penjualan setiap kuartal dan daerah pemasaran pada 2 tahun lalu. Komponen dalam sistem pendukung keputusan seperti yang ada di dalam gambar di PowerPoint ini, dari data transaksi ke basis data sistem penunjang keputusan, dan turun ke sistem aplikasi sistem pendukung kerja seperti model, tool OLAP, tool data mining, dan ke user interface, dan ke user. Lanjut ke data eksternal. OLAP, analisis dinamik multidimensional terhadap data interface, informasi ad hoc atau just in time, informasi dengan variasi yang luas, transformasi dari data dasar seperti refleksikan di dimensi nyata institusi atau perusahaan. OLAP itu data sendiri dari pandang data, loading, bulk, dan operasional, internal dan eksternal, agregat, pemrosesan, aplikasi model bisnis dan statistik. Querying, diantaranya kompleks, drill down berdasarkan hierarki ad hoc. Dari data mining, itu cara mendapatkan informasi tersembunyi dengan teknik modern, menggunakan analisis statistik, neural network, fuzzy logic, generative algorithm, rule-based system. Data mining itu sendiri dari dipandang asosiasi. Contoh dari asosiasi itu jumlah hubungan pada suatu kejadian. Contoh, membeli supermarket, pembelian supermarket. Jadi di situ Anda bisa membeli apa aja yang Anda inginkan di supermarket dalam jumlah yang Anda inginkan. Analisis tingkat pendapatan penduduk terhadap pendapatan daerah. Data mining sequences, kejadian sepanjang waktu. Contoh, pembelian rumah, pemantauan penyakit terbesar, pendapat daerah per tahun,
Klarifikasi. Clarification item. Contoh, tingkat usia penduduk, jenis perusahaan ada industri, operasi mobil pon, pengelompokan 10 jenis penyakit terbesar. Clustering, pembentukan cluster pada berdasarkan kelompok, contoh detail penduduk, partisi data ke dalam kelompok, demografi, ataupun tingkat pendapatan. Peramal, menggunakan data yang ada untuk meramal nilai ke depan. Contoh, meramal tingkat pendapat penduduk 5 tahun ke depan. Jadi, seperti kita akan usaha. Kita mau usaha apa nih? Dan misal kita akan mau usaha buka produksi teh, dan kedepannya teh itu akan maju atau enggak, dan apa yang terjadi ke depannya lagi, beberapa tahun ke depan itu akan jadi seperti apa. Itu yang disebut dengan peramalan ya. Contoh sistem pendukung keputusan itu sendiri dilihat dari disiplin client management, siapa, apa, kapan, dan di mana, pembelian, manufaktur, dan distribusi. Customer relationship management itu harus ada harga, retensi pelanggan, aliran pendapatan daerah yang baru. Contoh SPK, skenario, bisnis analisis, sensitivitas, parameter bisnis, analisis biaya atau keuntungan. Geographic Information System, menampilkan informasi geografik, demografi, penduduk, kejahatan, potensi wilayah. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Pertanyaan, siapa pelanggan terbanyak? 2. Apakah mereka tinggal dekat dengan perusahaan? 3. Bagaimana melakukan segmentasi pelanggan? Bagaimana warehouse data pelanggan? Legis data, website, transaction, call center, data, eksternal data. Analisisnya menggunakan analisis statistik untuk 25% pelanggan tetap. 2. Mendapatkan korelasi antara tempat tinggal dan tingkat penjualan. 3. Verifikasi engagement pelanggan baru. Dan 4. Query database pada informasi per segmen pelanggan. SI dan keputusan. Informasi pada sistem penunjang keputusan menggunakan model. Keputusan berbasis pada pasangan informasi dengan model. Penunjang pengambilan keputusan tidak membuat keputusan. Kelompok dalam sistem penunjang keputusan. Kelompok personal mengambil keputusan secara bersamaan, kerjasama untuk suatu masalah. Sistem interaksi untuk memfasilitasi solusi terhadap masalah tidak berstruktur oleh kelompok pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.